Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, baik itu nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan, marilah kita sajikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak bersalawat kepadanya setiap hari, setiap saat, untuk memperbanyak bersalawat kepadanya. Semoga kelak di yaumil akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Tuan Guru Al-Ustaz Denny Kurniawan SEMSQ, yang kami hormati Bapak Ketua BKM Masjid Baitul Salam yaitu Bapak Jalaluddin SE beserta pengurus, yang kami hormati Ketua ataupun Wakil FKSMM yaitu Ustaz Samsul Lubis SPDI, yang kami hormati Bapak Kadus Suwanto, yang kami hormati seluruh Ketua BKM FKSMM, dan yang kami hormati orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berdirinya saya di depan ini selaku pembawa acara kita pada hari yang berbahagia ini, maka dari itu marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan pertama kami mintakan kepada Bapak Ketua BKM Masjid Baitul Salam yaitu Bapak Jalaluddin SE. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat keramat panjang bertabur bunga, pusara lama di Pulau Kampai. Selamat datang para jemaah semua. Kepada Pak Ustadz Denny Kurniawan saya ucapkan selamat sampai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di Masjid Baitul Salam dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Ustaz Denny Kurniawan SEMSQ, yang saya hormati Wakil Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Al-Ustaz Samsul Lubis SPDI, yang saya hormati Kepala Dusun 3A Bapak Suwanto, yang saya hormati para Ketua BKN yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masjid dan Mushola, yang saya hormati tim YouTuber FKSMM yaitu Bapak Haris Ashar beserta Bapak Edi YouTuber, yang saya hormati para Satgas yang hadir pada pagi hari ini. Di sini saya sebagai Ketua BKN mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Di sini saya mengucapkan mohon maaf apabila di sana sini ada penyambutan kami yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, kami mohon dimaafkan.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak BKM Baitul Salam telah menyampaikan kata sambutannya. Kata sambutan yang kedua kami mintakan kepada Bapak Karus, yaitu Bapak kata sambutan selanjutnya yaitu kami mintakan kepada Wakil FKSM yaitu Bapak Ustaz Samsul Bisnis SPD. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Mari kita sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin dan kemudian menjadi umatnya Rasul yang kelak akan memperoleh limpahan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh jamaah Ahad Subuh FKSMM Sunggal Kutalim Baru yang berhadir pada Ahad Subuh ini. Wabil khusus Al-Mukarram kita Al-Ustaz Denny Kurniawan SEMSQ yang alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kemudian Ketua BKM Masjid Baitul Salam Jalan Pala yaitu Bapak Jalaluddin SE. Kemudian Kepala Dusun yang di sini ada Dusun 3A dan juga Dusun 9. Ya, 9. Dusun 3A Bapak Suwondo, Dusun 9 Bapak Supriyadi. Kemudian bapak-bapak, orang-orang tua saya, seluruh ketua, pengurus dan jamaah masjid yang tergabung dalam forum komunikasi masjid dan mushola Kecamatan Sunggal dan Kutalim Baru, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho, keberkahan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh tim Satgas yang berhadir pada Ahad Subuh ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mewakili ketua forum yakni Ustaz Muhammad Hendro SPD. Berhubung beliau ada mengisi kajian di daerah Medan Krio. Seperti biasa kalau beliau berhalangan saya yang menggantikan. Begitu juga sebaliknya kalau saya akan datang Ustaz Hendro yang datang. Alhamdulillah pergantian datang, kadang-kala dua-dua datang. Mudah-mudahan inilah kerjasama yang baik, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya tidak menyampaikan kata sambutan, hanya pengumuman saja karena banyak acara kita pada subuh ini. Yang pertama yaitu untuk pengajian Ahad Subuh depan kita pada tanggal 14 Juli kita bersilaturahmi di Masjid Nurul Ikhlas Jalan Jati. Nurul Ikhlas sepertinya tadi datang ketua BKM-nya saya lihat.
Nah, pengurusnya Bapak Arif ya. Siapa ya? Ya. Jadi depan tanggal 14 Juli kita mengaji di Masjid Nurul Ikhlas Simpang Lowok Jalan Jati, yang mana insya Allah akan diisi oleh Ustadz Nur Ali, kajian fikih ahad pertama, ahad kedua. Kemudian ahad berikutnya tanggal 21 Juli di Masjid Nurul Hikmah PT Ira. Kemudian untuk ahad berikutnya pada tanggal 28 Juli di Musola Nurul Huda Dusun 8 Medan Kriyo. Jadi sampai akhir Juli sudah terdata dan sudah dihubungi, insya Allah sudah siap. Mudah-mudahan Allah meridhoi rencana yang kita rencanakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu sesuai yang sama-sama kita ketahui bahwasanya masa kepengurusan pengurus FKSMM tahun 2020-2024 telah berakhir, sudah berakhir. Maka untuk itu Ketua Forum beserta seluruh pengurus periode 2024 ini telah menunjuk untuk memberikan mandat kepada tim yang akan menghimpun sebagai calon-calon dari Ketua FKSMM. Nah, jadi pada kesempatan ini telah dibentuk dan telah ditugaskan, yang mana saya yang bertanda tangan di bawah ini Ketua FKSMM Semenjir Tunggal Utalim Baru atas nama Muhammad Hendro SPDI, jabatan Ketua FKSMM. Dengan ini menugaskan nama-nama di bawah ini untuk panitia seleksi Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Musola periode 2024-2029. Adapun daftar nama panitia seleksi Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Musola periode 2024-2029 sebagai berikut. Ketua Bapak Samsul Bahri Siregar, Sarjana Hukum. Nah, ini di sebelah saya. Ini Ketua Panitia Seleksi Calon Ketua FKSMM periode 2024-2029. Kemudian Sekretaris Bapak Haris Ashar, YouTuber FKSMM. Kemudian anggota yang pertama Bapak Haji Sugiyardi SPD, hadir. Kemudian anggota kedua Bapak Muhammad Harun, hadir Pak Harun SE. Kemudian yang ketiga anggota Bapak Siswanto. Ini ketuanya dari Masjid Darussalam Taman Johar 1 atau Masjid Al-Ikhlas. Kemudian Bapak Haris Ashab dari Masjid Babus Salam. Kemudian Bapak Sugiyardi SPD itu dari Masjid Nurul An-Nur Gang Family Pondok. Kemudian Bapak Siswanto dari Masjid Al-Ikhlas Medan Kriyo PT Hira. Kemudian yang keempat Bapak Arbai. Bapak Arbai ini mewakili dari Masjid At-Taqwa Pondok. Nah, jadi ini ada 6 orang panitia seleksi. Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Saya menkirim 23 Juni 2024 Ketua FKSMM, saya menkirim Sunggal Utalim Baru Muhammad Hendro SPD. Maka untuk itu berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan
calon ketua FKSMM periode 2024-2029 sepenuhnya diserahkan kepada panitia yang telah ditunjuk, yang telah disebutkan tadi. Jadi pengurus lama tidak ada ikut campur tangan. Jadi ini semua menjadi tanggung jawab dan urusan ketua dan serta pengurus serta panitia yang telah ditunjuk untuk menjadi panitia pemilihan. Maka untuk itu di sini sebelum kata sambutan dari Bapak Ketua ini, maka untuk itu di sini kami atas nama pengurus FKSMM yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Baitul Salam Jalan Pala yang telah memberikan tempat, menyediakan segala sesuatu untuk pelaksanaan kajian ahad subuh kita ini. Dan kemudian mudah-mudahan apa yang dilakukan mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu selanjutnya kami mintakan kepada Ketua Seleksi Panitia untuk pemilihan calon ketua FKSMM periode 2024-2029 yakni Pak Samsul Bahari, kami persilakan untuk menyampaikan mungkin berkaitan dengan pelaksanaan dan calon-calon yang telah dijaring dan juga pelaksanaan rapat untuk pemilihan tersebut. Kepada Bapak Samsul Bahari Siregar, Sarjana Hukum, kami persilakan dengan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM Baitul Salam Bapak Jalaluddin SE, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Denny Kurniawan SEMSQ yang telah berhadir bersama-sama kita. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua BKM yang tergabung di dalam FKSM Semen Cilim Sunggal dan Kutilan Batu, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat pengajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga pada subuh hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, yaitu dalam melaksanakan pengajian subuh secara rutinitas setiap minggu sekali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di hari kemudian kira. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, sesuai dengan surat tugas yang ditugaskan oleh Ketua Umum FKSMM pada tanggal 23 Juni 2004, itu ada 6 orang tim penyeleksi sebagai calon kandidat untuk calon Ketua Umum FKSMM tahun 2024-2029. Sebenarnya kami setelah surat tugas diberikan kepada kami bekerja siang malam mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 4 Juli 2004. Berbagai masukan pada tokoh-tokoh masyarakat, ustadz dan tokoh-tokoh pendiri FKSM. Maka nama-nama yang kami silaturahmi ke rumah
ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh atau pendiri SIPN ini yang bersedia menjadi calon ketua FKSM 2004-2009 ada 3 orang. Yang pertama Ustadz Muhammad Siddiq Rasidin. Yang kedua Ustadz Sahbudin Rambe SAG. Yang ketiga Ustadz Salman SE. Jadi inilah nama-nama yang bersedia untuk dicalonkan sebagai ketua FKSMM di tahun 2024 sampai 2009. Mungkin berbagai hal yang kami usahakan, namun inilah yang bersedia. Sebenarnya Pak Jalal juga ikut dulu dalam tim ini, tapi dia karena ada tugas ke Malaysia, dia mengundurkan diri dari tim ini. Jadi untuk itu kami harapkan nanti di tanggal 13 Sabtu malam minggu, kami harapkan seluruh ketua PKM yang tergabung di dalam FKSM supaya hadir untuk bermusyawarah menunjuk atau memilih ketua umum FKSM di tahun 2024-2009. Ini harapan kami sebagai tim. Tanpa bapak-bapak, musyawarah nanti tidak akan terlaksana. Mungkin ini baru 3 orang, mungkin nanti pendapat-pendapat dari bapak di waktu musyawarah tanggal 13 kami akan masukan-masukan dari bapak kami akan terima untuk kelancaran pemilihan ketua nanti. Untuk itulah kepada bahwa musyawarah untuk pemilihan ketua FKSMM nanti di Jalan Jadi Masjid Baitur Rahman, Dusun 3A, Desa Semen 2A. Ya. Jadi kami harapkan supaya hadir di Sabtu malam minggu setelah Ba'da Isya. Jadi kami harapkan kehadirannya tepat pada waktunya atau sebelum pelaksanaan sebelum Ba'da Isya sudah hadir ke Masjid Baitur Salam, Baitur Rahman. Jadi untuk itu kepada Bapak Haris Ashabi untuk menyampaikan undangan kepada ketua-ketua PKM yang tergabung di dalam FKSM. Yang pertama Masjid Nurul Huda yang mewakili. Kami harapkan untuk mengambil undangan ini. Atau begini, mungkin ini kan karena kita pengajian di terakhir nanti kami sampaikan undangan ini tadi, tapi kepada bapak-bapak PKM nanti untuk tetap tinggal di tempat supaya nanti mengambil undangan ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah menyampaikan dan disampaikan. Adapun acara selanjutnya yaitu acara inti ataupun tausiah dan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Denny Kurniawan SEMSQ. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Nanti Pak, buka Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-8. Dan ini doanya populer Pak, sering kita baca. Apa doanya?
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita nih Pak nanti sebenarnya tergiring terus kepada dalam kesesatan. Tapi yang kita harapkan rahmat Allah. Di awal tadi kalau Bapak masih mengingat apa yang saya sampaikan di awal pembukaan, Bapak-bapak, ibu-ibu, rahmat Allah ini luas gak? Saya bilang kan? Maka kalau saya harus memberikan poin per poin tentang rahmat dan kasih sayang Allah, karena tadi masalah iblis tadi Pak, susah nyampaikan. Kenapa? Saya kasih contoh sederhana saja Pak, sederhana saja contohnya. Iblis kan terbuat dari api. Kalau dimasukkan ke neraka kan api. Api sama api kayak mana? Kan itu kan timbul pertanyaan kan dalam pemikiran kita kan. Iblis dari api baru dimasukkan ke neraka dalam bentuk api, ya nggak apa-apa lah. Lalu kenapa? Kenapa dikasih sebuah gambaran sederhana Pak? Memaknai kenapa Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud sama Adam, bukan sujud dalam hal yang seperti kita lakukan ketika sholat. Tidak. Untuk mengakui saja. Kenapa? Karena Allah cuma menyampaikan pada saat itu, aku nanti akan menciptakan seorang hamba yang taat manusia bernama Adam. Iblis protes, kurang taat apalagi kami, ya Allah. Kami hambamu yang paling taat. Semua perintahmu kami lakukan. Iblis itu Pak, hamba Allah yang paling taat Pak. Luar biasa taat. Lalu pertanyaan Bapak tadi, apa cuma karena gara-gara satu tadi Ustaz nggak mau sujud lalu Allah jauhkan rahmatnya? Kan begitu. Kita ketika memahami rahmat dan kasih sayang Allah, contoh sederhana Pak, apakah mungkin ketika air teh dalam ceret dituang berubah menjadi kopi? Tidak. Saya kasih lagi contoh sederhana untuk menguatkan Pak. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak ketika saya katakan kopi dari Aceh? Apa Pak yang terlintas? Mantap. Enak, mantap, nikmat, benar? Tapi ketika kopinya sudah ada, disiram air panas mendidih, lalu ditanya, bagaimana rasanya? Belum bisa diminum. Kenapa? Masih panas sekali mendidih. Lalu karena sudah mulai agak berkurang, diletakkan gula, diaduk gulanya. Pas mau diminum, dirasa rasanya sedikit, kurang mantap. Ditambahnya susu Pak. Namanya jadi kopi susu. Hilang keyakinannya terhadap enaknya kopi. Kenapa? Dia tinggal bilang, makanya lebih mantap kopi Aceh tadi ditambah dengan susu. Luntur dia Pak. Kita jangan sampai luntur keimanan kita sama Allah hanya gara-gara sebuah peringatan dari Allah. Kenapa? Makanya tadi yang kedua saya katakan apa? Untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, yang kedua timbulkan rasa takut cuma sama Allah. Supaya kita Pak, ketika memahami tentang nilai yakin, kita nih Pak cuma sebatas percaya, masih aku benar saya juga Pak. Tapi menguatkan nilai yakin sama Allah, boleh dites Pak, tapi jangan timbul fitnah. Bapak mau keluar dari rumah, kebetulan suasana langit lagi mendung, bermohon sama Allah, ya Allah, aku mau ke sana, ke dusun sana, ini langit mendung, jangan hujan dulu ya Allah. Situ sampai di tempat Pak, sampai di tempat, gak kehujanan, bilang sama kawannya, tadi abang berdoa sama Allah supaya jangan hujan dulu sampai di sini. Tapi Allah nggak hujan. Masya Allah Bang, luar biasa doa Bang ya. Ketika dia kembali, dia lupa Pak untuk berdoa sama Allah. Langitnya masih mendung, pulang dia, kehujanan. Tapi rumah ditanya istri, kok kehujanan Bang? Inilah Allah nih sayang sama Abang.
Tadi waktu pergi dari rumah kan gak hujan, ngayuh sepeda, situ saat ini abang balik, Allah tahu abang kecapean, dikasih Allah lah sayangnya lewat hujan yang seger. Padahal Pak, mohon maaf lah, dia sudah menyandingkan Allah dengan yang lain. Sama kayak ibu-ibu mau pergi wirid, mau pergi ngaji. Kita ini hidup menjalani takdir, tapi gak boleh berlindung di balik takdir. Mau pergi wirid ngaji, kebetulan hujan, takdir Allah kayaknya hari ini aku pergi wirid hujan. Sampai di tempat pengajian, kok basah Kak? Takdir Allah. Betul. Ketika mau wirid takdir Allah, tapi Allah berikan apa? Akal Pak. Untuk apa? Kalau udah tahu hujan, mau pergi ngaji, pakai payung, pakai jas hujan, keluarin mobil. Kadang ada kita Pak yang lebih sayang lagi Pak, lebih sayang dia mobilnya basah daripada badannya sakit Pak. Saya Pak, kalau udah nyuci mobil, kalau nanti si kecil ngajak keluar jalan-jalan yuk Pak, jangan nak, baru siap nyuci mobil lo nak. Sayang kan? Tapi pada saat itu kita langsung berlindung sama Allah. Kenapa? Karena nanti bulu yang ada di badan anak itu akan menuntut haknya sama kita. Tanamkan nilai yakin di situ. Kalau berbicara tentang kasus tadi Pak, tidak bisa saya mengungkapkan poin per poin tentang tadi rahmat Allah untuk si iblis tadi Pak. Tapi yang harus kita tanamkan apa? Dalam Al-Quran surah Al-A'raf 179 tadi. Ketika nih kita nanti yang diisi sama Allah neraka jahanam itu cuma dari dua golongan, golongan jin, golongan manusia. Itu aja. Supaya kita lebih menguatkan nilai iman keyakinan kita sama Allah. Baik Pak, pertanyaan Bapak Pak. Yang kedua, saya pernah melihat seseorang kebetulan, mohon maaf ya Pak, setelah selesai sholat subuh kan tidak ada sholat Pak, ya kan? Tidak ada sholat ba'diyahnya. Nah, kebetulan pada saat itu ada seorang anak muda Pak di salah satu masjid di Johor. Selesai sholat subuh, kebetulan saya imam pada saat itu. Selesai dari sholat, selesai sholat subuh dia sholat. Lalu ada seorang bapak-bapak menegur. Saya jawabnya dari belakang Pak. Ditegur bapak-bapak. Kamu tahu nggak bahwasanya selesai sholat subuh tidak ada sholat? Kata bapak yang negur ini. Kalau nggak percaya tanya sama Ustaz. Kebetulan saya di situ. Saya nggak jawab pada saat itu Pak. Lalu ditanya, kenapa nggak usah jawab? Khawatir nanti kita ada yang salah. Panggil dulu anak muda itu. Situ dipanggil anak muda tadi, saya tanya, kenapa Bang kok sholat Bang? Ada sholat, selesai sholat subuh. Gini Pak, kebiasaan saya senantiasa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Takbir Allah Pak, katanya. Pada saat tadi saya datang, saya nggak terkejar Pak untuk melaksanakan sholat wudhu saya, melaksanakan sholat tahiyatul masjid saya, tidak terkejar saya. Kenapa? Karena sudah mulai tadi sholat subuh. Lalu saya tanya, karena sudah menjadi kebutuhan dalam diri saya Pak. Rasanya sayang sekali kalau saya tidak melaksanakannya, katanya. Oh, menjadi kebutuhan. Iya. Berarti kalau nanti abang andai kata nggak sholat apa? Rasanya ada yang kurang lengkap Pak dalam hidup. Profesor Dr. Haji Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Saiful Bimalai mengatakan begini Pak. Kita harus senantiasa mengedepankan untuk punya prasangka baik terhadap seorang hamba, apapun yang dilakukannya, selama tidak merusak akidah. Selama tidak merusak akidah Pak. Dikatakan. Sekarang yang dilakukan tadi kira-kira merusak akidah nggak Pak? Dia karena kebutuhannya biasa dia sholat, ada sholat, dia sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Lalu karena dia pada saat itu tertinggal, sama Pak, kayak saya ketika tertinggal sholat berjamaah. Kita kan banyak Pak ketika tertinggal sholat berjamaah lari Pak, terbirit-birit bahasanya. Padahal Allah sudah ingatkan, ketika melangkah kita nih Pak dalam melaksanakan sholat berjamaah, jangan terburu-buru Pak.
Pelan aja, santai. Sampai di mana kita dapatnya? Karena nanti khawatir kita tuh ditunggangi sama setan. Makanya kenapa saya sendiri, Pak, banyak yang bilang begini, Ustaz Denny kalau ngisi di FKSMM datangnya jam berapa? Oh biasa, sebelum subuh saya sudah sampai. Gak pernah Ustaz Denny datangnya jam 6 aja, bisa ngisi kajian di tempat lain. Oh enggak, saya bilang. Kenapa? Ya kan Ustaz, mereka mulainya lama, jam 6 baru mulai. Tunggu semua, kumpul semua dari masjid-masjid itu baru mulai katanya kan. Apa saya bilang, Pak? Saya nggak suka yang terburu-buru, Pak. Kenapa? Kalau terburu-buru itu, cobalah kita terburu-buru itu tergesa-gesa, Pak. Capek, Pak. Makanya jangan sampai diibaratkan sama Rasulullah, nanti kita seperti kita, Pak, berburu di padang pasir. Berburu di padang pasir. Bagai itu, Pak, di sana nampak ada air, datangi, nggak ada, datangi ke ujung, nampaknya ada air terus kan? Lama-lama apa? Capek, lelah yang ada dalam diri. Itulah kita. Jadi kalau Bapak tadi tanya tentang bagaimana tentang sholat qobliyah subuh kan Pak, bagaimana itu? Kita punya, kalau saya tetap hari ini meyakini Pak, selama itu dia menjadi sebuah kebutuhan. Bayangkan 45 menit sebelum masuk waktu subuh itu ada namanya waktu sahar Pak. Di situ Allah luar biasa Pak, terima doa kita itu luar biasa. Jadi kalau bisa kita janganlah, coba lihat Bapak Ibu yang berangkat haji dan umroh, coba 1 jam sebelum masuk waktu subuh, wah semuanya udah berbondong-bondong duduk di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Coba tinggal di Kampung Menciri, udah diingatkan salatu wassalamu alaihi, Pak Jalal itu kok suaranya kok kayak gitu ya, nanti aja lah tunggu dia siap lah dulu. Suara Pak Jalal tadi kedengaran Pak sampai ujung sana Pak. Aku tanda kali suaranya, karena pas di ujung itu agak melengking dia, pakai tanda. Satu lagi. Makanya kita harus memahaminya, tetap punya prasangka baik. Ini zona abdi. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan Allah, aku sesuai dengan praduga hamba. Jadi kita tetap punya praduga prasangka baik saja Pak sama orang. Supaya Pak, kita terlindung Pak dari godaan setan. Tadi Pak sebelumnya apa Pak? Tadinya kan orang yang berdoa tadi, ya baik, selalu dikabulkan. Ya. Terus di akhir cipta tadi dia berdoa dalam keadaan sombong kan gitu. Betul. Apa kan dikabulkan itu doanya sombong? Baik. Nah, ketika berbicara nih kita Pak, sekarang saya ambil contoh sederhana Pak dari ibadah kurban kita. Ibadah kurban yang baru selesai kita lakukan tadi, sesungguhnya untuk apa ya Pak? Mengikis sifat-sifat kesombongan hewanian kita Pak. Sama kayak kita nih, mohon maaf Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, ketika melempar jumrah di Jamarat, semua hampir punya pandangan pendapat yang sama bahwasannya Jamarat itu setan Pak, sehingga melemparnya luar biasa. Kalau ditanya kenapa, ada setan. Padahal yang mau diingatkan apa Pak? Basmi setan, iblis yang ada dalam dirinya. Kadang yang dari belakang Pak lari sampai kadang kena orang lagi yang di depan. Terakhir dia melempar macam kesetanan. Betul, Jamarat itu yang dilempar Pak. Tapi jangan sampai kita tidak menguasai diri kita. Hati-hati kita. Sama ketika tadi orang yang berdoa tadi Pak, diingatkan Allah apa tuh Pak? Kalau kita nih, bahkan sampai ada Pak, orang bilang gini, kira-kira kalau nih orang ini Pak bilangnya sama Bapak gini, Pak, rasanya malu kali lah saya Pak kalau berdoa Pak. Kenapa? Nikmat Allah mana lagi lah Pak yang enggak dikasih Allah. Setiap saya doa dikasih nikmat sama Allah, dikabulkan Allah. Rasa-rasanya udah semuanya udah cukup. Sombong gak kita doa? Sombong, kenapa? Karena Allah tempat kita meminta. Bahkan Allah kalau bisa bilang langsung sama kita gini, kok gak ada minta hari ini? Kenapa? Karena Allah memang tempatnya. Banyak mengeluh cuma sama Allah. Sampai ada sebuah perumpamaan begini Pak, bersyukur kita kaya, mengeluh kita miskin. Tapi mengeluhnya sesama kita. Kalau kita mengeluhnya sama Allah,
Kalau enggak mungkin Allah ingatkan uji budak watad da'i idza da'an. Diingatkan Allah. Tapi itulah kita Pak, menandakan kita nih manusia, tempatnya lalai, tempatnya lupa. Kita harus sering-sering saling mengingatkan Pak. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Makanya sebagai penutupnya sederhana saja kita nih. Coba ketika kita banyak belajar Pak dari seorang anak bayi Pak. Seorang anak bayi yang keluar dari rahim seorang emak. Ada yang tertawa Pak? Semua nangis. Kenapa? Kok anak bayi yang keluar dari rahim mama itu kok nangis? Mintanya sama Allah di dalam rahim itu Pak luar biasa anak bayi tadi. Berdoanya. Kenapa? Rahim itu gambaran Pak, setengah gambaran dari surga yang Allah berikan. Tapi ketika keluar, ditengoknya kehidupan dunia, dia cuma dengar kabar dari dalam. Nanti kehidupan dunia begini. Rasanya bahagia. Tapi ketika keluar, ternyata lihat, ya Allah, ini namanya dunia. Sekarang pertanyaannya saya balik. Kalau ada yang berpulang ke rahmatullah, yang mati itu bahagia atau nangis? Bahagia. Yang nangis siapa? Kita yang ditinggalkan. Kenapa harus nangis? Maka jangan ada di antara kita yang merasa memiliki apapun Pak, termasuk diri kita Pak. Supaya jangan ada timbul rasa sombong dalam diri kita Pak. Gak ada yang kita miliki. Saya tadi malam kebetulan takdir Allah Pak ceramah. Walaupun Pak di awal-awal bulan nyesal, tapi saya langsung berlindung sama Allah. Kebetulan tadi malam ceramah, gak pernahnya saya bawa sorban saya warna biru, dan itu sorban kesenangan saya Pak. Tiba-tiba datang seorang anak hafiz Quran, bilang, cantik kali ya Ustaz sorbannya. Datang mamanya bilang, Ustaz anak saya kayaknya suka. Berat gak Pak ngasihnya? Berat kan? Kesukaan saya, mohon maaf harganya lumayan. Sementara selalu saya bawa kemana-mana. Tiba-tiba ada anak yang minta. Tapi karena saya terus berlindung, sampai saya langsung berlindung sama Allah. Ya Allah, ini kan cuma titipanmu ya Allah. Kalaupun apa semuanya bisa, jangan kau ambil semua ya Allah. Oh iya nak ya Allah, mudah-mudahan rajin ya ngapal Qurannya ya. Sampai rumah ditanya istri, loh mana sorbannya Pak? Ada tadi anak-anak kebetulan habis Quran minta, kan mahal itu Pak sorbannya Papa beli waktu di sana itu. Iya. Apa jumpa lagi nanti kayak gitu Pak? Masuk setan Pak? Iya pula ya. Cuma ada satunya saya yang kulit itu. Tapi itulah kita Pak. Makanya bagaimana dengan orang tadi yang ahli ibadah tadi Pak? Berdoa dikabulkan Allah, berdoa dikabulkan Allah. Tapi dia ingkar sama Allah. Gara-gara apa? Dia mengingkari bahwasannya rangkaian amal ibadahku kita nih Pak, kalau bukan karena ada rahmat Allah di dalamnya, sama. Kalau kita terus-terusan berdoa Pak, tapi nggak ada usaha, sia-sia kan? Berdoa terus di masjid, minta ini minta itu, ya sia-sia. Tapi kita berusaha tanpa kita sadari Pak, sesungguhnya kita sudah banyak berdoa. Apa itu? Biasa kita Pak kalau mau minum, ini contoh Pak ya kan. Misalnya kalau mau minum ambil Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillah, baca doa. Tanpa kita sadari, itu sesungguhnya nanti bisa mengikis Pak sikit rasa sombong di dalam diri kita. Karena sombong ini Pak cuma pakaiannya Allah, bukan punya kita. Apa yang kita sombongkan? Coba dulu. Coba kita sadari diri kita dulu lah. Saya juga menyadari diri kita. Ketika La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Yang hak punya Allah Pak, kita apa?
La nggak ada. Ila Allah nggak ada. Kitanya apa? Apa yang mau disombongkan? Nggak ada. Makanya ketika ahli ibadah tadi berdoa dikabulkan Allah, saya sampai pernah bertanya sama diri saya, ya Allah, setiap berdoa Kau kabulkan, sesungguhnya sedih Pak hati. Dan Allah tuh senang melihat tangisan kita Pak. Mohon maaf Pak, saya orang yang sangat jarang dan payah untuk mengeluarkan air mata. Tapi suatu ketika setiap malam takbiran Pak, saya selesai ba'da maghrib pulang dari masjid itu, pulang ke rumah, saya ada istri saya bertakbiran, selalu mencucurkan air mata. Ditanya sama istri, kenapa Pak? Saya cuma teringat satu aja Pak dari almarhum mama saya. Mama saya itu senantiasa selalu Pak mendoakan ini, klaim nih anak-anak mama, anak-anak ibu ini. Ibu cuma satu doa, kalaupun kalian semua jadi orang, jangan pernah kalian tinggalkan ngaji baca Quran, kata mama. Sampai hari ini mama cuma ingatkan itu aja. Saya tadinya berpikir, kenapa mama pesannya jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran Pak? Ternyata Al-Quran itu nanti jawaban dari semua rangkaian kehidupan kita Pak. 15 abad yang lalu Al-Quran diturunkan Allah, wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah. Tapi Al-Quran rupanya menceritakan kejadian yang sudah kejadian, kejadian yang belum kejadian, dan kejadian yang akan kejadian. Itulah Al-Quran. Baru saya pahami, ya Allah, ternyata ketika 2012 saya pensiun, Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. Oh ya Allah, sampai-sampai orang bilang, Ustaz, kenapa harus Ustaz tinggalkan gaji sekian puluh juta itu, mau makan apa? Rupanya Allah sudah ingatkan juga lagi dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau kudustakan hari ini ya Allah? Sikit Pak, rahmat Allah tapi tercurah. Banyak kalau bisa pun ada rahmat Allah. Jangan banyak tapi gak ada rahmat Allah. Kalau bisa yang banyak pun ada rahmat dan kasih sayang Allah. Nanti mudah-mudahan bisa ditanya Pak dengan ustaz-ustaz yang lain juga. Mungkin cara pandang dalam kajian kadang bisa berbeda. Tapi saya hanya ingin pada hari ini menguatkan nilai tauhid, keyakinan kita cuma sama Allah. Dengan apa? Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan ada satu doa. Walaupun tadi sudah saya sampaikan, tapi dalam batin saya Pak, terus tadi kapan kopi itu sampai? Rupanya sampai juga. Itulah. Ini sedih juga sih Pak, satu sisi langsung dikabulkan Allah. Tapi setidaknya ya kapan lain waktu diajaklah saya ngopi Pak. Ya, kan? Itu yang lebih utama. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rizqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qaulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan sholihan wahda. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masjid mana ya? Masjid mana? Nur Iman. Oh ya, boleh ya. Jalan Jati. Iman Jati. Boyan. Ini. Nurul Iman Dusun 1 Pasar Spa. Ya. Oh ya Pak. Ustaz, bayar iuran BKM. Oh BKM. Baitur Rahman.
Pasar. Kampung Banten ya. Ini. Udah. Oh ya. Undangannya. Allah. Apanya? Oh, si Bolga. Kasih kopi dua. Si Bolga. Selesai. Belum kita? Hah? Udah, dulu. Apa dulu? Duluan ya. Duluan ya. Iya ya. Tanggal 7 ya. 7 ya. Undangannya ya. Aduh, ini banyak ini. Kenal siapa kasih? Nurul Huda. Batu apa? Baca aja. Panggil Nurul Huda tuh. Huda mana nih? Ini satu baca. Ya. Yang kuat pakai mic aja itu. Ya, pakai mic aja. Undangan dari Aqua ya? Oh, ada dari mana tuh apa? Apa sih kayaknya? Farel. Enggak, Farel. Berarti Aliklas. Macan. Pak Kadus. Udah ya? Mana ya? Udah. Tolong kasih ya. Satu lagi lah yang di depan. Apa? Di depannya. Minggu depannya. Satu atau dua? Satu aja. Bapak-bapak ketua PKM karena dapat mengambil undangan itu kepada dibaca yang kuat. Jalan. Dibaca yang kuat, Pak Jalan. Iya. Saya ingin sampaikan ketua PKM Baitur Rahman untuk undangan. Oh gitu ya. Yang kuat. BKM Al-Huda. Desa Asam. BKM Baitur Salam. Kasihkan Pak Jalal Baitur Salam tuh. Ini. Di mana ini? Salam. Tua BKM Al-Ikhlas. Darussalam. BKM Darussalam. Ini Darussalam. Iya. BKM Nurul Ihsan Pertutur. Ini nggak ada utang kan? Udah. Al-Muntaqin. Nggak ada. Al-Muntaqin. Kecil ya. Darussalam Johar. Al-Ikhlas. Udah bayar nih. Turun Masjid 5 Jalan Kalau bayar. Sulomo. Oh ini itu acara. Iya acara. Masjid Papua Jalan Nggak bayar. Relawan Kalibaru. Hah? Di mana tuh? Ini itu acara. Bayar. Tapi BKM Al-Ikhlas. bayar kan 4,5 kan? 4,5. Jadi siapa yang bayar tadi? Nurul Ikhlas Simpolo. Belum. Apa salah centangnya ya? Ya udah. Hidayatul Ansor. Koordinata. Ini satu ya. Waktu itu kan saya bayar. Itu apa? Kan Istiqomah Jalan Candi. Istiqomah. ini kan bayar kan? Ini narik ini ya. Iya narik, tapi 4,5 kan? Iya pasti. Nah gitu, kurasa itu. Al-Hidayah. Apa ini undangan apa? Al-Hidayah. Oke ya, Nurul Ihsan Oke kayak. Al-Hijrah Jalan Seras Medan Rio. Duduk itu aja. Al-Ikhlas Dusun 13 PT Ira. Nurul Hikmah PT Ira. An-Nur Gang Pemilih. Al-Taufik. At-Taufik. Ketua PKM Nurul Huda. Nurul Huda mana? At-Taqwa Kota Baru.
Mardiatul Wusta. Mardiatul Wusta. Kirim aja. Al-Qur'an. Berkait Al-Qur'an. Al-Muhajirin. Al-Muhajirin bukan Bukan fil sini nih ku antar nanti. Al-Amin Purwo. Al-Huda Desa Asam. Al-Muttaqin Topik Tempel. Itu banyak satu sama itu apa si kardus. Iya iya sama kardus tadi. Nanti kita belakangan. Oh iya. 1, 2, 3, mantap. Iya. Kita minta. Kita minta dulu. Tadi kan sesuai dengan ini tadi. Oh iya kan. Macam mau perpisahan aja. Dua Bang. Udah. Nama siapa? Iya di sana. Nata. Star. Sudah ya. Takin. Tua. Ada kan? Acara mau debat apa? Dua. Tiba-tiba di telepon Pak Hasbi, Pak Samsung. Iya. Nah, sholat tugas memang subjek. Bapak cuma bacakan tadi yang masih penjaringan. Dan akan ya ada tekankan membawa tiga. Jangan ada. Banyak Jangan janjian ini, Pak. itu yang berupa tadi ini. Iya. Undang tarik. Iya, Pak. Al-Amin Purwo deket pun enggak ada. Oh, sensor. Tadi kamera Samsung ya, Ada tuh. Ustaz Salman ini. Makasih Ustaz Salman. Salman bukan? Ya, Ustaz Salman. Undangannya Ustaz Salman. Sini mulai orasi ya, Pak. Kirim ke kemari. Majalah. Kirim. Tadi dipakai foto ID tadi. Kirimkan ya. Jangan ya.